Ini pertanyaannya tentang bab doa dikabulkan dan tidak dikabulkan ya. Pertama begini, kita harus yakin kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, jangan buru-buru menganggap tidak dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang berdoa kok bilang kok nggak dikabul-kabulin ya, berarti dia telah terburu-buru. Ya Allah, saya berdoa biar punya keturunan, saya juga sedekah kok 5 tahun 10 tahun nggak dapat gitu ya. Itu sebenarnya sudah terburu-buru lah, kan yang lain itu nggak pakai doa tiap tahun brojol gitu ya. Nah, sebenarnya begini, ini yang kedua ya, doa jangan terburu-buru. Ketika kita bilang kok nggak dikabul-kabulin berarti kita sudah dianggap terburu-buru. Yang ketiga, ini yang paling penting, dikabulkannya doa tidak selalu dengan seperti yang diminta oleh orang yang berdoa. Ini yang paling penting ya. Dikabulkannya doa itu dengan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, diberikan apa yang diminta. Kemungkinan yang kedua, diganti lebih baik. Kemungkinan yang ketiga, nanti ditunda diberi di akhirat dengan yang lebih baik ya. Makanya keyakinan kita terhadap doa itu jangan kendor. Kenapa? Ada orang, dan ini bahaya, ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan diuji oleh Allah, kadang-kadang berdoa, yang paling penting dijaga itu selain kesehatannya secara fisik juga kesehatan secara rohani. Kenapa? Banyak orang Pak yang sakit, dia minta kepada Allah, ya Allah saya minta sembuh ya Allah gitu ya, sudah sebulan 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang kita bilang, apa saya nggak engkau kabulkan ya Allah gitu kadang gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu bahwasanya dikabulkannya doa itu dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, diberikan apa yang kita minta. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, itu nanti akan menjadi tabungan kita di akhirat ya. Dan orang yang langsung dikabulkan doanya itu nggak selalu dia lebih soleh daripada orang yang meminta tapi nggak dikabul-kabulkan. Kenapa? Kita kenal ya, kekasih Allah yang bergelar kekasih Allah itu siapa sih? Nabi Ibrahim, Khalilullah. Ya Nabi Muhammad sih kekasih Allah, tapi yang bergelar Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak punya anak saat beliau usia 86 tahun. Namanya kekasih, harusnya ya Allah aku minta anak. Oh ya kapan gitu Pak ya. Tapi ternyata enggak. Ya, kadang-kadang Pak, orang itu meminta itu bukan dalam rangka langsung dikasih enggak, tapi dalam rangka biar orang itu selalu dekat dengan Allah. Ada orang Pak yang habis dikasih itu dia enggak pernah ke masjid lagi. Selesai karena udah dikasih gitu Pak ya. Tapi ketika dikasih kemudian bersyukur, ingat lagi kepada Allah, kemudian belum dikasih dia selalu meminta. Kadang-kadang niatnya itu bukan dikasihnya tapi dekatnya itu ya Pak ya. Dan orang yang dekat dengan Allah itu caranya macam-macam. Ada yang dekatnya dengan dikasih langsung jadi dekat, kadang-kadang tidak dikasih biar tambah dekat itu ada ya Pak ya. Makanya selalu kita harus berhusnuzon terhadap Allah, salah satunya dalam bab dikabulkannya Pak doa. Dan ini Pak, nanti kita harus belajar keimanan lagi, karena dalam hati itu selalu ada omongan ya Pak ya, namanya was-was ya. Was-was itu dari syaitan, min syarril waswasil khannas. Ketika kita berdoa kadang-kadang itu ada bisikan, kamu ngapain doa, kan dari dulu nggak dikabulin ya Pak ya. Ya Allah saya minta istri cantik ternyata jelek ya Pak ya. Contoh. Jelek sih kalau dibandingin sama artis gitu ya Pak ya. Tapi kalau ditanya sama istrinya, Mas aku cantik nggak, sama Syahrini cantik mana, ya cantik kamu lah kan gitu Pak ya. Cantik kamu. Nah, kadang-kadang kita minta, ya Allah kok laptop hilang, saya pengen kembali ya Allah, kok nggak kembali-kembali ya. Makanya hati kita harus kita tata husnuzon kepada Allah, dikabulkannya doa tidak langsung celing datang lagi, nggak selalu begitu ya Pak ya. Kenapa? Ya karena para nabi itu hidupnya itu yang dianggap kekasih Allah, itu nggak selalu hidupnya itu sesuai dengan sebagaimana permintaan orang-orang. Nabi Yunus itu pakai dimakan sama ikan gitu Pak ya. Kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf itu sampai dipenjara, kemudian Nabi Ibrahim sampai dibakar dan lain sebagainya. Apalagi kita yang bukan nabi, makanya doa kita harus dipenuhi, ditambahi dengan husnuzon kepada Allah. Apalagi Allah juga menyebutkan ana inda dzanni abdi bi, Allah itu tergantung dari persangkaan hambanya. Oke ya Pak ya.
Dan dikabulkannya doa itu sebenarnya tidak selalu menjadi penanda bagi solehnya seseorang. Jangan kita katakan, kalau dia doa makbul berarti soleh. Enggak selalu ya, enggak selalu ya, enggak selalu. Karena kadang-kadang permintaan kita itu ternyata Pak tidak sesuai dengan kita, ya Pak ya. Dan Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Oke. Semoga bisa diterima jawabannya. Oke.